Sekarang saya ada di Tanah Wayah di suatu pemukiman penduduk yang berada di balik sebuah bukit dan dikelilingi bukit kecil-kecil. Nah, berada paling ujung timur dari Pulau Nusa Penida, saat ini sedang ada karya agung dari salah satu pura yang ada di sini. Pura ini adalah warisan atau tetamian dari pengelisir terdahulu sehingga tetap dijaga dan dilestarikan sampai saat ini. Pura ini baru saja direnovasi total untuk seluruh pelingginya dan pada Raina Anggara Kliwon Dukut 11 Oktober 2022 adalah puncak karya piadalannya, di mana rangkaian karyanya adalah karya Majakelot, Laspas, Menem Pedagingan, Ngenteg Tinggi, dan Pedudusan Alih. Pak Pandi Mengeluh. Nah, pura ini adalah Pura Puseh Banjar Penyuaban Desa Sekardaji, Nusa Penida. Seperti kita ketahui bersama bahwa Pura Puseh adalah salah satu pura kayangan tiga selain dua pura lagi, yakni Pura Desa dan Pura Dalam. Disebut juga Pura Kayangan Tiga karena keberadaannya ditujukan sebagai tempat persembahyangan kepada tiga dewa dalam agama Hindu yang kerap disebut Trimurti. Pura Kayangan Tiga secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu kayangan yang berarti tempat suci dan tiga berarti tiga. Dan kalau digabungkan berarti tiga tempat suci. Sesuai namanya, tiga buah tempat suci tersebut berdiri di setiap desa pekeraman atau desa adat yang ada di Bali. Tetapi yang menjadi keunikannya dan beda dari yang lainnya adalah Pura Puseh ini diempon hanya 17 kakak yang menetap di Banjar Penyuapan ini. Inilah bakti dari kerama di sini yang tetap
mengajakan dengan mengempon pura yang merupakan warisan dari leluhur dahulu, walaupun jumlah krama tak sampai 50 orang dan semua warga di sini adalah terahnya pandai. Ya, disinilah asal leluhur saya sebelum merantau ke bumi Sasak ratusan tahun yang lalu. Jadi pada saat karya manca kelut, melaspas, mendem pedagingan, ngentek linggih dan piadalannya ini, warga yang merantau keluar daerah, bahkan ada yang merantau ke Sulawesi, Lampung, serta Kalimantan pulang ke kampung untuk atur bakti ke pura kusa ini. Karena ini adalah momen yang langka yang jarang terjadi. Terakhir warga rantuan pulang ke Punyaban saat melaspas pura penataran atau Griya Pandai yang ada di sini. Dalam beberapa hari ini, Banjar Punyaban akan ramai oleh warga rantauan yang pulang kampung. Saya pun sangat senang bisa ketemu dengan saudara-saudara dari jauh, walaupun tidak kenal sebelumnya yang asal leluhurnya di Punyaban ini. Yang jelas satu yang tak berubah dari warga rantauan yaitu bahasa Nusa sebagai bahasa ibu tetap dilestarikan dan dipakai sebagai bahasa sehari-hari di daerah rantauannya.
Di Penyaban ini tidak ada pura desa, di sini hanya ada pura pusah dan pura dalam. Saya belum menggali lebih dalam kenapa ada pura pusah di sini. Apakah mengikuti konsep pura Kayangan 3? Karena di sini kalau dimasukkan ke pura Kayangan 3 tidak ada pura desa di sini. Konon saya mendengar dari cerita para tetua bahwa di pura ini tempat lunas atau meminta hujan jika musim kemarau, karena di Nusa Penida tergantung dari tadah air hujan sebelum ada pump. Tetapi di sini masyarakat masih menggunakan air hujan di mana airnya dimasukkan ke dalam suatu tempat seperti sumur atau cubang. Tapi inilah luar biasanya leluhur kami. Walau saat ini kerama yang tinggal di Penjaban ini hanya 17 kakak, bahkan lebih besar dari warga yang merantau. Tetapi tetap subakti untuk tetap mengempon bahkan merenovasi pura pusat ini seperti saat ini. Dan melaksanakan karya mencekelut, maspas, menem pedagangan, ngantak linggih, pedusan alit dan piaudalannya. Tentunya atas paice dan restu dari ide betara leluhur, serta kekompokan kerama baik kerama Penyaban itu sendiri dan kerama rantuan yang tetap eling dengan tanah wayah dengan ikut mensupport atas pelaksanaan karya ini.
belum ada sejarah yang secara gamblang mencatat bagaimana akhirnya Pura Kayangan 3 dibangun di setiap desa pekraman di Bali. Namun sejumlah sumber menyatakan bahwa Pura Kayangan 3 di Bali mulai ada sejak pemerintahan raja suami istri di Bali, yaitu Sri Dharma Udayana dan Gunapraya Dharma Patni, yaitu pada masa kerajaan Bali kuno. Pada masa memerintah kerajaan di antara tahun 989 sampai 1011 Masehi, terdapatnya banyak aliran kepercayaan kepada Tuhan serta sekte-sekte seperti Siwa Siddhartha, Ganapatya, Vaisnava, Pasupata, Buddha, Brahma, Bhairava, Resi, dan Sora. Perbedaan kepercayaan dan aliran tentunya rentan dengan pertentangan, perselisihan karena adanya beda pendapat antara pengikut aliran masing-masing. Perselisihan seperti ini mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat dan membawa pengaruh buruk pada roda pemerintahan kerajaan kala itu. Menyadari akan hal tersebut, maka raja memerintahkan Empu Kuturan yang memiliki peseraman dan sekarang bernama Pura Silayukti di Karangasem untuk memecahkan masalah tersebut. Akhirnya disepakati adanya pesamuan atau pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan sekte. Pesamuan tersebut diadakan dan dipimpin oleh Empu Kuturan. Pertemuan atau pesamuan digelar di desa Bedulu Gianyar. Tempat yang digunakan melakukan pertemuan atau pesamuan tersebut sekarang dikenal dengan Pura Samuan 3. Disinilah tonggak penting dan bersejarah yang mengatur sejumlah peradaban di Bali. Dari pertemuan dengan tokoh-tokoh pemuka agama di Bali, maka dihasilkan keputusan agar setiap lingkungan masyarakat desa yang sekarang dinamakan desa pekraman atau desa adat agar dibangun Pura Kayangan 3 yang berfungsi memuja Dewa Trimurti. Nah, itulah sejarah singkat yang saya baca tentang Pura Kayangan 3. Hari ini dudunan karyanya adalah Mamupade Sahe Naniang Wawalungan Tidur lan Pujawali dipuput oleh Sire Empu Pande saking Nusa Penida. Upacara Mamupade adalah rangkaian korban suci berbagai jenis binatang yang dibutuhkan untuk melengkapi rangkaian upacara karya Manceklut, Melaspas, Mendam Pendagingan, Ngentek Lingkih, Pedudusan Alit, dan Pujawalinya. Sebagai pelengkap prosesinya, mempergunakan wawalungan atau binatang sebagai korban suci seperti kambing, angsa, anjing, belang bungkem, ayam, dan babi. Binatang tersebut disucikan, didoakan, dan diiringkan berwadaksina atau berputar 3 putaran arah berlawanan dengan putaran jarum jam mengelilingi Bali tempat ritual dilaksanakannya upacara.
Usai Merwodaksina dilakukan prosesi ritual lainnya untuk mendoakan agar semua binatang yang telah disucikan itu bisa dipergunakan untuk sarana yatnya. Setelah prosesi ritual selesai, semua binatang korban suci diperceki ke pralina oleh pemangku. Dasar pelaksanaan upacara Mempada yakni lontar tutur Widi Sastra Dapani, lontar Aji Swan Mandala, lontar Tatwa Empu Kuduran, lontar Sundara Gama, dan lontar Tatwa Rari Angon. Dalam pelaksanaan upacara Mempada identik dengan penggunaan hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, hewan yang tumbuh di darat, hewan yang tumbuh di air, hewan yang bisa tumbuh di darat dan di air, dan hewan yang bisa terbang. Setelah prosesi Mempada selesai, maka dilakukanlah persembahyaan bersama, dan pada malam harinya Krama akan membuat bantan caru dari walongan yang sudah diupacari saat Mempada untuk dipakai acara mencaru Risigana besok tanggal 10 Oktober 2022. Pantawa yang menanya. Pantawa yang Sumatera jangan masih ngepen ya. Ternyaman itu ngepen menjadi pen kan. Ibu tuan lek mani. Ah, itu. Harus tuh. Pernah masih kan. Jadi Bali di sini dengan suatu gangguan sebuah dalam ampun.